ayo hentikan yang namanya budaya-budaya seperti ini atau budaya balas dendam. Dan kalau gue boleh ingatkan, gue secara pribadi tidak pernah memperlakukan seperti itu mahasiswa bimbingan gue semenjak gue jadi dosen. Dan gue nggak mau ajang dendam-dendaman seperti itu terus mengakar, terus ada di budaya pendidikan kita. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Zeven Production. Nah baik teman-teman, kali ini di video kali ini gue akan coba untuk bercerita tentang ada beberapa pengalaman yang kaitannya dengan pengerjaan skripsi atau tesis ya pada saat gue masih kuliah. Nah teman-teman, gue berharap kiranya cerita gue ini, pengalaman gue ini juga berguna dan juga bermanfaat buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman dosen nantinya. Namun sebelum teman-teman melihat video selanjutnya, gue berharap teman-teman mau dan saling berbagi, terutama berbagi untuk hal-hal kecil, yaitu berbagi, subscribe, like, share, dan komen untuk video kali ini. Oke teman-teman, check it out. Nah baik teman-teman, adapun pengalaman pertama gue ini lebih bercerita ketika gue masih S2, jadi penyusunan tesis pada saat itu. Kondisinya memang gue masih tetap ngajar di kampus Universitas Batam, namun gue harus pulang pergi ya, biasanya seminggu sekali gue harus pergi ke Jakarta terus ke Bogor, karena pembimbing gue salah satunya itu adalah doktor di kampus di Bogor. Nah, jadi kita harus ngatur schedule supaya bisa untuk bimbingan. Dan singkat cerita teman-teman, kita berhasil nih menemukan jadwal untuk bisa bimbingan, yaitu tetap di kampusnya dosen gua. Nah, ketika kita berhasil, kita saling bertukar pikiran. Hanya saja ya ini dimana kadang revisi itu kita walaupun sudah mencatat ternyata terlupakan, terlewatkan gitu. Tapi dosen gue pada saat itu emosi banget dan dia mengatakan bahwa kok bisa ya kamu jadi dosen. Ya dengan nada seperti itu memang gue pada saat itu tersinggung habis. Nah yang gue mempermasalahkan adalah ketika dosen pembimbing gue itu adalah juga seorang dosen dan dia tahu mahasiswa bimbingannya saat ini adalah juga dosen. Ya kalimat itu kurang layak saja untuk dipertanyakan seperti itu ya, karena dalam pikiran gue pada saat itu otomatis kayak kok gue jadi kayak ngerasa gue ini bukan dosen yang ideal gitu ya. Terus berarti mahasiswa gue juga pastinya ya punya kekurangan karena dosennya punya kekurangan yang besar di mata si dosen pembimbing ini gitu kan. Nah jadi kalau gue melihatnya memang teman-teman ada pentingnya juga buat kita dosen, kalau memang niatan kita untuk melatih mental, kan kadang banyak ya dosen-dosen pembimbing atau dosen penguji itu pingin sekali, wah gue pingin mental kamu teruji, masa kamu diginiin aja udah ciut dan ngedrop gitu ya. Menurut pendapat gua di zaman seperti sekarang, ujian mental yang kita harapkan dari mahasiswa nggak satu cara seperti itu saja, dan ada begitu banyak cara-cara lainnya tuh. Nah tergantung kitanya bagaimana ya, kreatif atau tidak sebagai dosen pembimbing juga seperti itu. Dan menurut gua ya ini kan kondisinya gue juga dosen, sementara pembimbing gue juga dosen. Seharusnya janganlah profesi gua yang justru menjadi korbannya, karena dampaknya juga pasti ke mahasiswa gue juga secara tidak langsung seperti itu. Nah di situ memang gue kesel banget, dan menurut pendapat gue pelajaran yang mungkin bisa teman-teman mahasiswa dan dosen-dosen lainnya dapat ambil melalui kejadian ini, ayolah bimbingan, silakan saja kita bimbingan menurut gua, tapi berikanlah yang terbaik. Intinya adalah lebih banyak memberikan value kepada mahasiswa kita atau pola pikir baru, dan justru bukan untuk membuat semacam alasan bahwa ini untuk melatih mental supaya kamu teruji. Karena gini, dosen atau dokter pembimbing gue itu, dosen pembimbing gue itu juga pernah mengatakan bahwa wah kamu ya kalau revisi itu dikerjakan lah terus, nggak masalah. Saya intinya nggak mau mengizinkan kamu untuk maju sidang karena kamu mudah banget dapat gelar masternya. Orang saya pada saat jadi master dulu
sulit banget gitu loh. Nah jadi ada semacam kayak dendam yang gue ngeliat dari dosen gue ini yang dia berikan ke gue gitu loh. Jadi seolah-olah untuk jadi master, untuk jadi doktor itu harus lama, harus sulit, harus gimana, gue nggak ngerti gitu lah. Tapi intinya gue yang ngerasain pada momen itu, gue tahu banget bahwa itu bukan dibuat-buat dia, tapi memang itu pure, bahwa itulah karakternya, itu kepribadian si dosennya. Hanya saja untuk teman-teman yang lain gue mau bilang, ayo hentikan yang namanya budaya-budaya seperti ini atau budaya balas dendam. Dan kalau gue boleh ingatkan, gue secara pribadi tidak pernah memperlakukan seperti itu mahasiswa bimbingan gue semenjak gue jadi dosen. Dan gue nggak mau ajang dendam-dendaman seperti itu terus mengakar, terus ada di budaya pendidikan kita. Esensinya lah yang harus kita kejar. Esensinya adalah sebagai dosen pembimbing, yaitu adalah ada pertukaran value, pertukaran gaya berpikir. Semoga gaya berpikir atau pola pikir yang gue berikan, gue bimbing mahasiswa itu nanti bermanfaat buat dia ke depannya. Entah itu dia berwirausaha, entah itu nanti dia bekerja sama orang. Semoga saja dia terbuka gitu loh, bahwa kita yang lebih dulu mendapatkan pengalaman bekerja, itu kita bisa membekali teman-teman mahasiswa untuk bisa mempersiapkannya. Nah teman-teman, pengalaman yang kedua ini menurut gue penting juga untuk gue bagikan, yaitu adalah ketika gue pada akhirnya ini masih dengan cerita yang awal dengan dosen dokter gue yang di Bogor. Jadi karena saking sulitnya dapetin waktu dengan si dokter tersebut, dan juga ketika kita dapat ternyata dia banyak menyepelekan dan menurut pendapat gue kurang ideal, dan itu juga tidak terjadi hanya kepada gue mahasiswa bimbingannya, ada beberapa teman kita juga yang merasa hal yang sama. Kita ngelaporlah ke kampus tempat kita kuliah. Nah ternyata memang catatan dari si dokter ini, catatan negatifnya sudah dipegang juga oleh kampus. Sehingga teman-teman yang ingin gue bagikan adalah, gue adalah orang pertama di kampus tersebut yang gue tahu ya, itu yang bisa maju sidang dan lulus tanpa ada tanda tangan dari dosen pembimbing gue, si dokter tersebut. Ya, jadi tesis gue itu hanya ada tanda tangan dari ketua pasca sarjana dan berikut dosen penguji atau ketua sidang, dan juga dari dosen pembimbing gue. Seperti itu ya, padahal dia pada saat sidang gua dia hadir. Nah pelajaran yang penting yang gue ingin sampaikan adalah, ya teman-teman, kita harus berani untuk semacam mendobrak aturan-aturan yang memang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan yang serba milenial seperti sekarang. Artinya kalau memang ada dosen yang kita anggap terlalu kaku, dosen-dosen yang justru menghambat mahasiswa untuk sukses, untuk lebih cepat sukses, ya kita harus fleksibel untuk membuat peraturan baru, semacam ya udah, dia tidak perlu tanda tangan, teman-teman sudah diakui keabsahannya karena ada ketua pasca sarjana. Ya, gue nggak tahu apakah peraturan ini juga ada di kampus lain gitu ya pada saat itu. Tapi intinya kalau misalnya ada sesuatu peraturan yang dibuat oleh manusia, yaitu kita juga di dalam kampus, yang menurut kita sudah tidak relevan, ayo jangan takut gitu loh. Selama peraturan itu dibuat oleh tangan manusia, itu masih bisa negotiable, artinya masih bisa direvisi. Tapi kalau udah Tuhan yang membuat peraturannya atau firman, udah kita nggak usah berdebat, kita ikutin aja, kita laksanakan. Nah, jadi itu bedanya teman-teman. Di poin kedua kali ini gue hanya mau katakan bahwa come on, kampus berinovasi lah ya, kampus harus berani untuk membuat terobosan baru yang lebih membuat atau lebih mempercepat mahasiswanya sukses. Dan pengalaman ketiganya teman-teman itu terjadi pada saat gue skripsi sebenarnya. Jadi pada saat gue bimbingan, nah itu teknisnya pada saat gue bimbingan sering sekali dosen itu menghajar kita tanda kutip gitu ya, membimbing dengan cara yang wah kamu salah di sini, wah kamu harus revisi ini, revisi itu, revisi ini, Pak harus ulang lagi nih Pak, iya kamu harus ulang lagi, jadi kamu jalanin aja tuh, kamu harus lakukan gitu ya. Kita sering sekali ngedrop karena memang revisinya yang terlalu sering dan memang dosennya menginginkan hasil yang terbaik buat kamunya. Nah cuma menurut pendapat gua teman-teman, ya udah kamu harus ikutin aja ya. Gue pikir teman-teman itu harus melihat bahwa niat baik dari si dosennya. Dia pasti pingin menghasilkan lulusan-lulusan yang nantinya terpandang tuh, dianggap sama lingkungannya.
gitu ya. Karena apa? Nah, yang mau gue bagikan, pada saat gue bimbingan ada begitu banyak revisi, ada begitu banyak semacam kayak intoleransi gitu ya, nggak ada toleransi dosen nih ke gue, udah capek banget nih gitu ya. Nah ternyata setelah gue keluar dari ruangannya, masuklah mahasiswa bimbingan berikutnya, ya kan. Tapi setelah mereka bimbingan, gue ke kantin, gue nyantai dulu gitu kan. Nah ternyata setelah selesai, mahasiswa bimbingan ini pun ke kantin juga. Jadi dia bercerita gitu, woi Pet, lu gimana tadi bimbingan sama si bapak? Ya gitulah, banyak banget revisi, banyak banget nih, udah berkali-kali juga. Iya tapi dari tadi lu dipuji-puji sama dosennya. Dipuji gimana? Gue tanya gitu kan. Ya karena dari tadi itu nama lu terus yang disebutin. Dibilang, lah kamu ini gimana sih, bimbingan gak pernah. Coba tuh lihat tuh si David gitu loh, dia walaupun banyak salahnya tapi dia rajin, dan saya apresiasi untuk itu gitu loh. Jadi kita pingin mahasiswa tuh ya, kalau udah tahu kurang mengerti, datanglah sering supaya kita kasih bimbingan seperti ini. Ini kamu udah jarang hadir, susah juga, revisinya banyak gitu. Nama lu terus Pet yang diucapkan sama bapaknya gitu. Nah jadi teman-teman, inti yang gue mau bagikan dalam pengalaman gue kali ini adalah, ayo buat teman-teman mahasiswa yang merasa bahwa bimbingan gue kok rasanya buat gue patah semangat gitu ya, ayo come on ya. Bimbingan skripsi atau apapun itu hanyalah keadaan biasa kok. Ini menjadi sulit buat kamu karena memang kamu masuk ke dalam dunia yang satu baru buat kamu, dunia skripsi. Yang kedua karena kamu masuk ke dunia yang tidak kamu sukai ya. Bayangkan kalau misalnya dunia itu adalah dunia hobi kamu, dunia yang memang kamu cintai, sesulit apapun, seberat apapun, hambatan di depannya pasti kamu lewatin. Jadi pesan gua, teman-teman, kamu sudah sampai di semester yang jauh, yang sudah tinggi. Jadi jangan pernah mudah untuk patah semangat, jangan pernah mudah menyerah ya. Menyerah itu adalah tindakan terburu-buru ya. Ada banyak sisi positif yang harusnya kamu ambil, dan ada begitu banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang dosen kamu sedang perbuat, dan lihatlah sisi positifnya. Kalau dosennya sudah mulai kurang ajar, kayak minta sesajen ya, mau minta ditraktirin ini, mau minta dikasih apa, seperti pengalaman-pengalaman gua di video-video yang gue sudah ceritain, dah lapor saja ke bagian prodi atau bagian langsung rektor atau direktur ya, supaya masalahnya bisa selesai. Karena jangan juga kita lestarikan dosen-dosen yang suka nodong mahasiswanya. Tapi rata-rata gue yakin kok dosen-dosen kita sebagian besar itu masih baik-baik gitu ya, masih pingin sekali berbuat kebaikan, karena kita juga punya anak. Kita pingin juga anak kita nanti dibimbing dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang peduli sama prestasi atau kesuksesan anak kita ke depan ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman mahasiswa. Jangan pernah langsung cepat menyimpulkan sesuatu hal dari apa yang diucapkan atau apa yang disikapi oleh dosen-dosen kamu. Percayalah, mereka punya maksud baik, tapi kamu memang tidak mengerti karena kamu belum berada di posisi dosen. Baik teman-teman semuanya, itu saja pengalaman atau sharing pengalaman yang bisa gue bagikan. 3 hal yang semoga ini bisa membekali dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa berbagi. Berbagilah untuk tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih sudah menonton. Thank you very big and God bless you all.